Oke, ini adalah tampilan siswa ketika main game. 3, 2, 1, mulai. Pertanyaannya adalah gambar yang menunjukkan hemat energi atau boros energi. Boros. Soal berikutnya, TV menyala tapi tidak ditonton, termasuk boros. Soal berikutnya, menonton bersama. Coba kita jawab salah. Itulah jawabannya kalau salah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman guru sekalian? Menarik kan penampilan tampilan game tadi? Yaitu adalah salah satu contoh permainan edukatif yang bisa kita gunakan ketika pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Oke, langsung saja kita ke tutorial bagaimana caranya membuat permainan edukatif seperti tadi. Seperti biasa, pertama kita masuk ke Google. Kemudian di Google ini kita ketikkan word wall.net. Oke, ini adalah nama websitenya. Kemudian kita klik yang di sini wall. Setelah itu saya keluar dulu ya. Setelah itu kita daftar atau masuk terlebih dahulu. Pertama, kalau tampilannya teman-teman di sini masih English. Nah, kalau English masih begini, boleh diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tidak familiar dengan menggunakan bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita klik daftar. Silahkan daftarkan email Bapak Ibu sekalian. Jadi mana tadi, Indonesia, kemudian daftar. Jadi silakan daftar atau masuk. Kalau saya lebih suka langsung masuk saja menggunakan akun Google kita. Jadi tanpa mendaftar kita bisa login menggunakan akun Gmail kita. Misalkan kita gunakan yang ini ya. Saya pakai yang ini. Kemudian saya login, maka kita akan diarahkan ke menu aktivitas saya. Jadi ini adalah tampilannya. Yang perlu diketahui adalah aplikasi ini atau website ini sebetulnya ada 3 macam. Ada yang gratis, ada yang standar, kemudian ada yang pro. Kalau yang gratis, interaktifnya ada 18. Maksudnya 18 adalah fiturnya yang bisa dipakai ada 18. Kalau yang standar ada 18 juga, yang pro ada 32. Jadi fitur-fitur gamenya itu kan berbagai macam. Yang bisa dipakai untuk gratisan hanya 18. Kemudian yang dapat dicetak tidak ada yang gratis. Yang standar ini ada 13 dan yang pro ada 21. Jumlah sumber daya yang bisa dibuat, yang gratis ada 5, yang standar tidak terbatas, yang pro tidak terbatas. Maksudnya apa? Game yang kita buat maksimal kalau gratisan hanya bisa membuat 5 saja, tidak boleh lebih. Kalau ingin lebih dari itu teman-teman silakan daftar yang berbayar, hanya 36.000 per bulan. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya pertama dengan cara memakai punya orang lain, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi silahkan cari di komunitas, kemudian klik di sini, ketikkan materi apa yang Bapak Ibu ingin membuatkan permainannya. Misalkan kalau materi PKN, misalkan ketik saja materinya tentang apa. Pancasila misalkan ya, ini Pancasila. Cari di sini.
Nah, ini banyak sekali contoh-contoh permainan yang berhubungan dengan kode Pancasila. Misalkan apa ya? Ya ini. Misalkan di sini bisa diklik. Setelah diklik, kita bisa coba dulu seperti apa isinya. Nah, ini isinya. Bunyi sila ketiga dari Pancasila adalah mana? Persatuan Negara Indonesia. Persatuan Indonesia. Mana yang betul? Misalkan kita sembarang sudah ya. Nah, betul. Jadi tampilannya di siswa seperti itu. Kemudian sikap gotong royong merupakan pengalaman Pancasila yang dilambangkan dengan misalkan seperti itu, dan seterusnya sampai nomor 10. Jadi ini ada 10 soal. Nah, kemudian kalau misalkan ini cocok bagi teman-teman, silakan diperbolehkan mengedit ini sesuai kebutuhan teman-teman. Caranya di sini klik edit konten. Kemudian judulnya di sini misalkan diganti. Karena kita ngopi dari punya orang lain, maka di sini ada bacaan salinan. Silakan dihapus, diganti misalkan evaluasi pembelajaran daring. Misalkan sekolahnya, nama sekolahnya sekolah apa, misalkan ketikkan di sini. Misalkan MI Azainiyah. Misalkan ini cuma ya. Kemudian silahkan cek soalnya satu persatu. Ini ada berapa soal tadi? Ada 10 soal. Misalkan kalian mau nambah sendiri soalnya, klik di sini. Tambahkan pertanyaan, klik di sini. Maka soalnya taruh di sini. Misalkan ini materinya tentang apa tadi ya? Ya PKN misalkan. Sembarang sudah ketik di sini. Sila ke-5 adalah misalkan bunyi sila ya, bunyi sila. Bunyi sila ke-5 adalah jawabannya taruh di sini. Misalkan keadilan sosial, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian di sini misalkan sembarang ya, misalkan saya ketik sembarang dulu karena hanya percobaan. Misalkan sampai D. Jadi karena tadi dari A sampai D, maka di sini sampai D juga. Kemudian bagaimana caranya naruh kunci? Kunci jawabannya kan ini, maka di sini diklik. Nah, setelah itu setelah dianggap cukup, misalkan soalnya banyak, jadi minimal 1 soal, maksimal ada 100 soal. Jadi cukup ya. Kalau untuk ulangan atau ujian menggunakan ini kayaknya semakin menyenangkan untuk anak-anak, apalagi anak tingkat dasar. Kemudian klik selesai. Maka yang barusan kita buat dengan judul evaluasi pembelajaran daring MI Azainiyah 3 ini sudah menjadi milik kita, sudah ada di sini di aktivitas saya. Kemudian bagaimana cara membagikannya kepada peserta didik kita? Klik di sini. Bagikan. Kemudian tetapkan penugasan. Klik di sini. Oke. Pendaftaran. Maksudnya ini apa? Ketika mau mengerjakan game ini, siswa harus memasukkan nama. Kalau yang ini siswa tidak perlu memasukkan nama, tapi menurut saya siswa perlu memasukkan namanya biar kita mudah dalam penilaian. Kemudian judul hasil. Jadi nanti hasilnya itu yang ada di sini itu judulnya apa. Kemudian tenggat waktu game ini sampai kapan waktunya. Akhir permainan tampilkan jawaban. Kayak tadi itu ketika kita jawab salah maka ditampilkan mana jawaban yang benar. Setelah itu papan peringkat diaktifkan. Mulai lagi, apakah peserta didik itu setelah mengerjakan dikasih kesempatan untuk mengerjakan lagi misalkan. Kalau sudah selesai maka klik mulai. Nah, ini
link yang bisa kita bagikan kepada peserta didik kita, bisa melalui Facebook atau grup WA dan lain sebagainya. Sekarang kita coba misalkan ya, kita salin, kemudian kita buka di tab baru, kita taruh di sini. Kita sebagai siswa. Nah, misalkan apa namanya ini siswa harus memasukkan namanya. Siapakah kamu? Ketik misalkan guru junior misalkan. Maka klik mulai. Oke. Nah, inilah tampilan di siswa. Pakai HP pun seperti ini tampilannya. Oke, sembarangan saya jawab ini ya. Nah, ini ketika jawab salah maka ditunjukkan mana yang benar. Soal berikutnya misalkan salah lagi, akan dikasih tahu mana yang benar. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini adalah cara yang pertama. Jadi cara yang pertama adalah mengambil punya orang lalu kita edit sesuai kebutuhan kita. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membuat sendiri dengan cara klik ini, buat aktivitas. Kemudian pilih mana yang sesuai dengan kemauan teman-teman. Misalkan menggunakan kuis. Oke, kita pakai kuis misalkan sama kayak tadi ya. Kalau kuis ya, misalkan yang lain pakai apa ya? Banyak sekali di sini sesuai dengan kebutuhan. Karena kita gratisan, ada peringatan di sini. Anda telah menggunakan 1 dari 5 sumber daya. Jadi kita sudah pakai 1. Mana 1 itu yang kita pakai tadi di sini? Nah, ini yang kita buat tadi ada di sini. Kemudian hasilnya nanti akan ada. Di sini hasilnya. Siapa saja yang sudah mengerjakan akan tampil di sini. Oke, kita buat aktivitas. Kita coba lagi. Misalkan kita kuis sama kayak tadi. Misalkan kalau anak-anak tingkat SD sekolah dasar mungkin senang yang ini, pengejaran dalam labirin. Misalkan kita kasih judul apa ya, PPKN misalkan. Pertanyaan pertama misal, siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Misalkan di sini mana Republik Indonesia. Bagaimana caranya? Boleh kita ketik atau mau menggunakan gambar. Saya pakai gambar misalkan. Enaknya lagi di aplikasi ini kita tidak perlu nyari pakai Google, tidak perlu, kita langsung cari di sini gambarnya. Mau gambar siapa yang akan kita pakai? Misalkan Soekarno. Kemudian kita cari, maka tampillah fotonya Bapak Soekarno. Misalkan kita klik yang ini, maka fotonya langsung masuk ke sini. Yang pilihan B misalkan kita kasih Pak Jokowi misalkan ini. Kemudian yang ke C kita kasih gambarnya Pak SBY. Yang ini. Yang keempat kita kasih gambarnya BJ Habibie. Yang mana ya? Ini. Oke, ABCD sudah selesai. Saya pakai 4 pilihan saja. Kemudian kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ini. Oke, selesai. Kita buat pertanyaan berikutnya. Klik di sini. Apa? Misalkan lambang negara kita adalah, misalkan kita pakai tulisan sekarang, Garuda, apa ya, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Pancasila. Yang ketiga misalkan Garuda.
atau burung Garuda. Yang keempat misalkan apa ya, Pancasila sembarangan. Yang keempat misalkan lambang negara kita adalah presiden, misalkan sembarang sudah. Mana yang benar kan, burung Garuda ya. Mungkin cukup dulu dua soal dulu karena ini hanya percobaan. Kita cukupkan klik selesai. Setelah itu kita testing dulu. Kita testing. Nah, seperti ini tampilannya nanti di siswa ya. Ya, senang kan siswa ada kalau kayak gini kan. Nah, jadi yang merah ini harus menuju ke jawaban yang benar. Siapakah presiden RI pertama? Maka kita harus siswa harus menuju ke jawaban yang benar, tapi tidak boleh kena musuh. Musuhnya yang itu, yang bawah itu. Ya, gimana caranya? Ya ke kanan lari. Yuk. Awas. Awas. Duh, kok ke sini lagi? Yuk. Ya, itu caranya. Menang. Nah, ini sangat menyenangkan bagi anak-anak. Oke. Soal berikutnya. Misalkan lambang negara kita adalah Pancasila, ini kan? Kita harus ke sini. Tapi tidak boleh kena lawan. Misalkan kena lawan, kita kalah. Begitu, harus mulai lagi. Ini kan sambil main, sambil belajar anak didik kita. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau mengganti apa namanya ini, bentuk template-nya, maka tinggal kita klik di sini. Soalnya sama tapi ingin kita ganti, maka caranya pakai ini, pakai kuis atau pakai membuka kotak atau pakai anagram dan lain sebagainya. Kemudian temanya juga bisa kita ganti di mana? Di bawah sini. Mau tema hutan. Itu kalau tema hutan seperti itu. Ya, kayak ini tema hutan. Asik kan? Kalau misalkan kita ganti lagi ganti ini yang seram. Yang seram. Gimana caranya? Ya, itu seram. Kadang anak-anak kan ada yang suka seram gitu. Nah, tinggal dipilih. Ya, gitu caranya. Soal berikutnya. Ya. Sikan. Kemudian bagaimana cara melihat nilainya, hasilnya? Maka diklik di sini. Hasil saya. Ya. Di sini diklik. Ya, yang ngerjakan karena belum ada yang ngerjakan, ya jadi belum masuk. Jadi nanti nilainya akan di sini, peringkat ke-1. Nah, atas nama siapa, skornya berapa, waktunya berapa. Bukan hanya kita yang bisa melihat, siswa juga bisa melihat nilainya sendiri dan peringkatnya dia ada di berapa. Oke. Sekian dulu tutorial pada kali ini. Silakan teman-teman pelajari sendiri yang seterusnya karena di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman guru sekalian. Oke. Saya akhiri tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.